Udahlah jangan jarah ke Habib dulu lah. Bukan apa-apa, masih jarah aja kepada orang tua kita sendiri dulu ya. Karena tadi karena ada demand, ada supply. Selama masih ada demand tadi semua ini juga panitia sekarang ada tur ziarah tadi semua. Udah kasih perboden aja dulu tuh ke makom Habib ya tadi semua. Karena bayangkan sekelas Bah Priuk aja kosong kok makamnya. Ini ya. Jadi mau ngejarahin apa? Tawasul ya di rumah aja lah kalau gitu. Kalau enggak udah jelas ada makomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Abah Setu ya. Nah, jadi Abah Setu nanti akan mengutip dari buku De Jong, jadi yang dikutip dari perkataan Snok Christian Knosro Kergronya ya. Jadi dia adalah tokoh daripada Belanda pada zaman dulu. Nah, ada komentar pedas dari Christian Knosro Kergronya yang dikutip oleh De Jong. Dalam hal ini disampaikan oleh Abah Setu ya terkait dengan Habib ini. Nah, jadi Christian Kergronya ini mengatakan Habib itu adalah parasit daripada batu nisan ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Abah akan membawakan judul adalah Habib Yaman adalah parasit makam ya. Yang ditulis oleh Hub De Jong. Ya, jadi Hub De Jong dalam bukunya adalah dari Snok Horgronje. Snok Horgronje sudah membuat catatan sahabat bahwa mereka para Habib itu adalah parasit makam. Dalam arti mereka itu memang dari dahulu adalah sudah membuat bisnis makam ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebagai pembukaan yang berkaitan dengan ilmu nasab ya, kalau menurut Abah nasab para Habib ini sudah benar-benar totali adalah rungkad ya, sudah selesai. Dengan landasan yang pertama karena mereka tidak bisa membuktikan dengan kitab sejaman ya. Yang kedua adalah tidak ada bukti arkeologi yang bisa mereka buktikan bahwa keberadaan mereka ataupun dari kitab sejarah ya. Yang keduanya adalah tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad dalam bentuk antitesis ya sampai hari ini. Adapun para ulama-ulama itu adalah hanya memberikan komen kepada tesisnya Kiai Imad, tapi tidak memberikan jawaban secara sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kita sudah mafhum bersama bahwa tidak ada bukti tes DNA ya. Karena mereka tidak percaya dengan tes DNA ya, mereka tidak percaya kepada tes DNA, apalagi kita yang menolak Habib ini adalah yang tidak mau melakukan tes DNA. Jadi bagaimana kita mau percaya kepada perkara itu ya. Kemudian beberapa hal yang juga harus kita ambil catatan ya dalam kasus nasab ini adalah bahwa para habaib ini membawa ajaran yang keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena yang ditonjolkannya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah ya, dalam buku-buku sejarah ya, bahwa mereka adalah mempertontonkan feodalisme ya. Mereka ada kasta-kasta, maka tentu ini akan menjadi berbenturan pada saat mereka ada di wilayah Republik Indonesia, yang mana kita sudah hidup bersama, kesetaraan, saling hormat menghormati, saling menghargai ya sahabat ya. Kemudian juga ajaran doktrin ya yang mereka berikan. Barangkali dulu doktrin semacam ini adalah sah-sah saja. Tetapi pada saat Gen Z sekarang, yang mana anak muda sekarang itu selalu akan mencari bukti dan meminta bukti, maka kalau menurut Abah bahwa kalaupun Kiai Imad tidak menulis kitabnya sekarang, satu saat nanti akan tetap mereka akan dituntut oleh anak-anak muda adalah bukti. Jadi tidak bisa seperti orang tua dulu asal terima saja ya. Nah, yang ingin Abah jelaskan pada malam hari ini adalah setelah mempelajari lebih jauh adalah hanya sebatas masukan ya, tambahan informasi, bukan untuk mengadu domba, tapi hanya sebatas menyampaikan fakta yang harus diketahui tentang siapa mereka itu. Nah,
Di dalam pencerahan yang disampaikan Kiai Haji Nur Ihya, Abah belum dapat kitabnya, ya dalam kitab An-Nahrul Maurud, ya. Memang, ya, para Habib ini ada menulis kitab yang ditulis oleh Habib Umar Idrus Al-Habsi, ya. Dalam kitab An-Nahrul Maurud ini, seolah-olah dibolehkan membuat makam palsu, sahabat, ya. Nah inilah jangan aneh kalau hari ini bahwa mereka adalah di mana-mana membuat makam-makam palsu, ya, atau mengakui makam-makam yang sudah tua yang kemudian dibaluikan. Yang tujuannya adalah kembali sebagaimana Horgronya katakan di dalam yang ditulis oleh Hub de Jong adalah bahwa Habib itu parasit makam. Memang dari dulu adalah mereka adalah selalu berkaitan dengan makam, adalah ada bisnis makam, ya. Sehingga ratusan makam yang sekarang sudah dibaluikan, bahkan sekian ratus makam juga sudah dibuktikan banyak yang kosong, ya. Dan belum lama sahabat dari video yang di-share oleh Kiai Nur Ihya bahwa sekarang bahkan di Lombok ada makam Rasulullah tadi, ya. Sudah beredar videonya, ada makam Rasulullah tadi semua. Jadi ini sebetulnya karena berawal dari ajaran yang dibawa oleh Habib ini, ya. Yang kalau menurut Abah banyak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, ya. Apalagi kalau kita baca 502 kitab khurafat yang dibuka, yang senantiasa dibahas oleh Habib-Habib ini, yang sering Anda dengar lah, ya Abah tidak usah ulang-ulang. Karena begitu banyak doktrin-doktrin palsu yang mereka bikin tadi semua, dan tetapi dulu mungkin boleh-boleh saja, tetapi bagi anak sekarang yang namanya sudah terbuka wawasannya, tidak bisa menerima lagi seperti anggapan-anggapan demikian, ya. Nah kemudian juga termasuk di Pati ada makam Habib Utsman bin Yahya, ya. Ini barangkali harus dicek, ya. Kalau seandainya memang tidak ada pemakaman Habib Utsman bin Yahya di Pati, itu sebaiknya dibongkar saja karena gedungnya juga sudah mewah, ya. Karena memang mereka itu adalah benar-benar kata Senok Horgronyo adalah parasit makam, ya, memang berbisnis dengan makam. Bahkan Anda tahu makam Mbah Priok, ya, yang Anda selalu banyak kunjungan orang, udah deh, mungkin ribuan orang yang berziarah ke Mbah Priok. Ternyata setelah saya cek juga dengan pemerintahan DKI, ya, dan dulu waktu gubernur sebelum Pak Ahok, sesungguhnya itu sudah dinyatakan bersama bahwa sesungguhnya makam itu adalah kosong, ya. Maka itu dulu Pak Ahok idenya hanya membuat cagar budaya, tetapi mereka nggak ngerti bahwa sesungguhnya makam itu juga dijadikan alat untuk mencari uang, ya. Karena memang demikianlah, ya, budaya mereka, ya, sampai Hub de Jong itu nulis dari catatan kakinya Senok Horgronyo bahwa mereka itu adalah parasit makam, ya. Kemudian ada makam Habib Umar bin Yahya yang belakangan ini baru dibongkar dengan beko, saya ada videonya, ya. Ternyata juga kosong, ya sahabat. Jadi nah setelah saya pelajari sejarah, kemudian saya nemukan videonya Profesor Manasem Ali, ya. Bahkan sahabat, kebiasaan suku Yaman ini itu sudah terjadi pada jauh sebelum ini. Mereka lah yang menaruh berhala yang ada di Ka'bah, ya. Dalam kitab Al-Asnam, ya, itu ya ada disebut Bani Jurhum, ya. Bani Jurhum itu setelah dipelajari, diteliti, ternyata mereka adalah asli Yaman, mereka adalah Kohton, ya. Dan itulah mereka juga membuat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi bahkan sebelum baginda Nabi lahir, mereka itu adalah sudah membuat berhala, itulah yang dikisahkan pada saat baginda lahir, Abdul Muthalib adalah membersihkan, ya. Dan itu yang membuat yang menaruh adalah yang disebutkan Bani Jurhum, yang setelah dipelajari ternyata mereka adalah asli Yaman dari Kohton, ya. Nah ini harus dipahami oleh kita tentang budaya, pola pikir, kemudian juga bahkan kalau menurut saya juga harus diteliti tentang akidahnya. Karena banyak yang berseberangan, ya, walaupun mereka sering mengaku mazhab Syafi'i, ya, tetapi adalah dalam beberapa hal banyak berbenturan dengan mazhab Syafi'i. Bahkan mereka menghina adalah Imam Syafi'i itu tidak seberapanya dibandingkan dengan Habib Zain tadi, ya.
Nah, ada kejadian yang luar biasa, mungkin Anda pernah dengar ya pada saat Raja Saud ya mendirikan adalah Arab Saudi sekitar tahun 1832, di mana di Arab Saudi itu adalah sedang berdirinya adalah faham Wahabi ya. Kemudian pada saat itu keluarga Sayyid dan Syarif adalah oleh Wahabi ya, oleh Saud dan antek-anteknya saat itu dikejar-kejar dan ada sebagian malah ada yang menyebutkan genosida ya, genosida tadi mereka banyak yang dikisahkan itulah orang-orang Arab Hizaj yang lari ke Indonesia tadi karena terjadinya itu sekitar tahun 1832, berarti nggak jauh setelah terjadi perang di Penogoro 1825-1830. Karena terjadinya adalah 1830 dia adalah kasus Wahabi yang mana mereka adalah mengejar-ngejar adalah para Sayyid, para Syarif sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia, sahabat, mereka itu ditampung oleh Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II itu adalah kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Nah, inilah yang nanti Belanda kenapa mendatangkan Yaman, karena sebetulnya di awalnya adalah untuk mengimbangi, adalah untuk menyaingi para Sayyid, para Syarif yang di Jogja itu dikumpulkan oleh Hamengkubuwono II sampai ada kampung Sayyidan, ya, di mana berkumpulnya para Syahid saat itu. Nah inilah, tetapi 1825-1830 kan Belanda itu keteter ya perang melawan Pangeran Diponegoro ya. Dan Belanda saat itu sahabat juga mencari semua keluarga Syahid dan keluarga Syarif itu memang di Indonesia. Maka itulah mereka memutuskan untuk meleburkan dirinya dan menjadi pribumi. Makanya kata Abah, sesungguhnya keturunan Rasulullah yang asli itu banyak di Indonesia yang sudah menyebar di masyarakat ya. Karena memang pada saat terjadinya Wahabinisasi ya di Mekah ya di Arab Saudi ya mereka larinya ke Indonesia. Tapi kemudian juga dibenturkan oleh Belanda supaya diadu antara Habib dan Sayyid dan Syarif. Nah, sementara Habib adalah pengikut daripada Belanda, Sayyid dan Syarif ini adalah sejalan dengan ulama-ulama kita saat itu ya, dan ditampung oleh Hamengkubuwono II ya yang merupakan kakeknya dari Pangeran Diponegoro ya sahabat ya. Nah, jadi ini adalah yang kita harus perhatikan ya tentang keberadaan mereka dari mulai dahulu sampai hari ini, bahkan sekarang di Indonesia adalah sudah banyak makam-makam kosong ya, bahkan banyak yang dibalwikan dan dijadikan sebagai ranah untuk bisnis ya. Maka kalau menurut saran Abah adalah untuk sementara, dan saya berpegang dari dahulu kepada guru saya Pengarsa Abah Anom. Setahu saya Pengarsa Abah Anom, Pengarsa Abah Sepuh itu tidak pernah ada jarak ke satupun Habib, dan itulah jadi saya mengerti sekarang kenapa Abah Anom tidak pernah mencontohkan jarak ke Habib. Satu, karena banyak makam yang palsu ya tadi semua, dan ternyata makam yang palsu itu adalah seolah-olah dibenarkan karena memang ada kitab khusus yang disebut An-Nahrul Maurud itu yang dikarangan oleh Habib Umal Al-Idrus Al-Habsi. Jadi membolehkan para Habib itu membuat makam-makam palsu yang kemudian dijadikan situs-situs jarah yang akhirnya juga menjadi bisnis makam ya. Dan Anda menyaksikan bagaimana dan ada satu organisasi yang dibuat Lutfi bin Yahya ya yang menyuruh siapa tuh Habib yang menjadikan asistennya yang badannya penuh dengan tato itu untuk mengurusi makam di seluruh Indonesia ya. Akhirnya di Sunan Ampel, di Sunan Derajat, di mana adalah makam-makam itu adalah dibalwikan. Tetapi tujuannya kita sudah ngerti, karena itulah yang dicatat oleh Senokor Gronyo, mereka sebut parasit makam, karena mereka adalah membisniskan makam. Saya kemarin ada tamu ya dari Sukabumi, dia berkata bahwa dia bilang, "Bah, itu kenapa makam Habib itu masih laku? Karena ada makam yang bisa mendatangkan keberkahan." Saya bilang itu hanya sangkaan saja. Karena saya mendapatkan satu kasus ya sahabat, itu juga terjadi di Basrah ya. Dulu ya,
ada sebuah makam yang betul-betul mustajab bahasanya gitu. Orang yang datang ke sana diijabah doanya sampai ratusan tahun ya sahabat, ya ratusan tahun. Kemudian setelah sekian ratus tahun datanglah seorang aulia di situ yang sangat kasaf ya, dan dia berkata kepada kuncen di sana dan orang-orang yang ziarah di situ, apa yang kalian lakukan di sini? Melakukan tawasul di sini, melakukan doa di sini. Saya melihat di dalamnya itu hanyalah seekor anjing yang dimakamkan di sini. Tapi kata mereka, ini makam ini mustajab gitu kan tadi. Nah ini, maka sebenarnya makanya kenapa dalam sejarah Islam, Nabi itu di awal adalah mengharamkan ziarah, ya. Ziarah kubur itu diharamkan oleh Nabi, dikhawatirkan banyak manusia yang berbuat syirik dengan makam, ya. Dan kita tidak sedikit sekarang menyaksikan adalah ya tadi, bahkan Bani Jurhum itu Ka'bah pun ditaruhnya berhala-berhala, ya. Maka ada buku yang menjelaskan tentang bahwa Yaman adalah kota 1000 berhala, ya. Bahkan dikatakan Yaman itu di sini dalam bukunya adalah kota, bahkan bukan 1000 ya, Yaman itu kota 1.000.000 berhala, ya. Bahkan maaf ya, dikisahkan bahwa Raja Abroha itu dulu kan Anda tahu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi buktinya sekarang adalah di San'a itu ada Ka'bah palsu yang sekarang ditawaf, sama kayak mereka di Arab Saudi ditawafi ya sahabat. Maka saya sering katakan bahwa orang-orang Yaman ini sebetulnya nggak cinta tanah Arab Saudi ya. Maka jarang kita lihat orang Yaman itu yang jarah ke Mekah, yang pergi haji gitu kan. Justru yang dianjurkannya itu adalah yang disuruh kita mendatangi kota Tarim. Bahkan mereka selalu menjual-jual kebesaran kota Tarim ya. Dan termasuk juga makbaroh yang ada di sana yang mereka anggap adalah sebagai makbaroh dari Pakih Muqaddam tadi semua, tetapi juga Kiai Imad pernah menjelaskan tidak ada sejarahnya bagaimana ada kisah Pakih Muqaddam ini. Ditelusuri dari kitab sejarahnya nggak ada, walaupun mereka adalah menjelaskan tentang bahwa Pakih Muqaddam ini adalah memiliki kelebihan bahkan melebihi Nabi Muhammad jadi semua. Walaupun ada orang MUI berkata bahwa orang sekarang ini nggak percaya dengan karomah, kita percaya dengan karomah. Tadi Kiai Khalil Nafis berkata ini orang-orang sekarang harus semuanya dengan bukti, nggak juga gitu kan tadi. Kita hanya untuk bukti itu untuk perkara yang sifatnya bukan akidah ya. Kalau yang perkara akidah, kita nggak usah bukti, ya. Itulah karomah. Karomah itu nggak usah bukti sebetulnya. Tetapi kan yang kita bincangkan ini adalah masalah nasab. Bicara masalah nasab ini adalah termasuk adalah ilmu ilmu akal tadi semua ya. Ilmu pengetahuan tadi. Nah, itulah makanya kenapa Dr. Sugeng, saya setuju dengan Dr. Sugeng, kenapa sekarang itu antara ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu dari kata tahu. Orang tahu itu jelas dia lebih aini dalam perkara. Maka di akhir zaman ini kita sudah berkembang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memang menuntut bukti. Jadi Kiai Khalil Nafis tadi adalah salah kalau menyampaikan bahwa orang yang seolah-olah yang menolak Balwi ini dan tidak setuju dengan karomah-karomah mereka, bukan tidak setuju dengan karomah, kita percaya, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengimani khariqulil adat ya. Tetapi kita kan harus ngerti batasannya, patokannya, seperti apa karomah itu ya. Jadi kalau seandainya mereka turun rantai dari langit dan lain sebagainya, kemudian mereka bisa membebaskan orang yang sudah ada bebas dari munkar wa nakir, ahli maksiat, langsung hanya gara-gara surat dari Habib mereka itu sudah bebas gitu kan. Itu kan kalau menurut saya bukan karomah gitu kayak Khalil ya. Tadi semua kita ngerti banget lah orang NU karomah, masa kita nggak percaya dengan karomah ya. Cuma kita akan ngerti mana karomah asli dan karomah palsu. Jadi mereka itu, jadi kalau kita bikin kesimpulan, jadi banyak faktor yang sangat satu kalau menurut saya dalam banyak hal yang mereka sampaikan itu keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh tentang kafa'ah, mereka tidak boleh mengkawinkan Habib
syarifah dengan di luar, dengan ahwal bahasa mereka. Itu nggak ada bahasa ahwal dalam Islam. Ikutin Rasul yang mana dia ada bahasa kafaah yang semacam itu. Sampai dulu Abah sampai berkata, kalau Nabi Muhammad membenarkan hal kayak gitu, saya keluar dari umatnya. Karena mustahil bagi Rasul yang agung seperti beliau, yang maha penyayang, bahkan ke Yahudi pun disuapi. Itu yang apa namanya, hal-hal yang sebetulnya kalau orang berpikiran jernih aja sedikit, kata saya, Habib ini benar-benar banyak mensesatkan tadi manusia di alam dunia ini, ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia kalau kita pelajari. Bahkan belum lama Anda menyaksikan bagaimana ada seorang raja, keturunan raja di Malaysia dibalwikan. Akhirnya kan ditangkap dia tadi semua, ya. Nah, ini yang saya harapkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau segala perkara yang bisa mengancam NKRI, harusnya juga kepolisian itu tanggap tadi semua. Apalagi kayak Rizik Syihab kemarin, dia maki-maki, mengancam gitu kan tadi. Yang mengatakan Pak Jokowi itu menyiapkan 20.000 pasukan. Buat apa? Itu kan berarti jelas fitnah tadi semua. Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden, kemudian beliau adalah panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nggak usah nyiapkan, lagian untuk apa? Dan lagian sudah terjadi hari ini, mana buktinya? Ini yang semacam ini harusnya Kepolisian Republik Indonesia langsung tangkap Rizik Syihab itu. Tadi semua, karena itulah kata Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa dari dulu. Beres urusan di Indonesia kalau Rizik Syihab ditangkap. Kalau menurut saya tangkap, nggak usah keluarin lagi dah tadi semua. Ya, karena ini menjadi biang kerok seluruh mereka merasa punya kekuatan dengan adanya Rizik Syihab ini. Tetapi dia adalah selalu menuduh PKI ternyata. Ini tadi PKI yang menuduh PKI kata di semua, ya. Nah, inilah ya yang apa namanya jadi budaya mereka ini. Jadi kita ini bukan memfitnah, inilah kenyataan. Masa Anda nggak bisa dengar ucapannya sendiri? Nah, gitu kan tadi. Ini kita menyampaikan kebenaran di kitanya, nih katanya Abah Setu ngadu domba. Ya dengar saja sendiri apa ucapannya Rizik Syihab tadi. Mana benar menurut hukum, apalagi di negara kayak Indonesia yang mengatakan asa golok, asa badik, asa apa semua. Dan memfitnah presiden, ini udah bahaya sebetulnya. Makanya tadi inilah seharusnya aparat pemerintah tadi semua, polisi, kemudian apa namanya, ini yang kira-kira membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai nanti ada benturan horizontal antara masyarakat pendukung dan yang menolak tadi semua. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, karena semua sudah faktanya diungkapkan secara kenasaban. Kalau menurut saya sudah betul-betul sudah sekarang suhra wal istifadoh, sudah ijma, seluruh kesepakatan daripada orang-orang ahli sekarang, ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli apa namanya filologi, ahli genetika, kurang apa tadi semua didukung dengan kitab nasab yang ditulis oleh Kiai Imad. Jadi tolong ya, jadi bagi yang tetapi kembali ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima dan menolak. Karena kalau menurut saya memang posisinya adalah silakan-silakan saja. Tetapi bagi kiai-kiai yang sebetulnya disebut ulama lah tadi. Ulama itu kan punya landasan ilmu. Tidak bisa sebetulnya untuk langsung apa namanya untuk bahasanya sebelum tasawur dia udah melakukan udah nerima saja gitu kan. Kita kan harus menguji dulu sekarang ini. Karena zaman sekarang ini zaman keterbukaan, zaman informasi, kita nggak bisa asal terima begitu saja, ya. Jadi itu ya, jadi ada 3 generasi yang Abah jelaskan di sini bahwa memang dari sejak mulai yang disampaikan Profesor Manasem Ali dari kitab Al-Asnam ya dijelaskan bahwa memang dari awal juga adalah memang Bani Jurhum itulah yang suka membuat. Itulah mungkin kenapa baginda Nabi menyuruh orang-orang Yaman itu disuruh pulang ke Yaman, ya. Nah ini ya, jadi sampai ya terkenal lah, sampai Yaman hari ini adalah kota, adalah sejuta berhala, ya. Bahkan sekarang orang saya lihat, coba lihat videonya, mereka tawaf itu seperti tawaf di Ka'bah kan, mereka tawaf, kemudian bahkan mereka bikin raudoh di sana itu. Nah sekarang jangan aneh karena seolah-olah dihalalkan membuat makam palsu, bahkan makam kepala kebo pun adalah diziarahi, kemudian makamnya dibikin gede, kemudian dibikinlah kotak-kotak amal. Bayangkan kalau seandainya sekian ribu makam dibisniskan,
Dan saya menyaksikan ada beberapa video uang berkarung-karung yang dibawa, dan ada saksi orang yang berkata bahwa dia adalah mengumpulkan uang dari hasil makam itu, ya. Dan kalau menurut saya buat sahabat semua, udahlah jangan jarah ke Habib dulu lah. Bukan apa-apa, masih jarah aja kepada orang tua kita sendiri dulu, ya. Karena tadi karena ada demand, ada supply. Selama masih ada demand tadi semua, ini juga panitia-panitia sekarang ada tur ziarah tadi semua. Udah kasih perboden aja dulu tuh ke makom-makom Habib, ya, tadi semua. Karena bayangkan sekelas Bah Priuk aja kosong kok makamnya. Ini, ya. Jadi mau ngejarahin apa? Tawasul ya di rumah aja lah kalau gitu. Kalau enggak udah jelas, yang jelas ada makomnya. Maka guru saya mencontohkan udah aja jarah Wali Songo. Titik tadi, ya. Koma segede gaet, titik segede bedug gaeta. Jadi nggak ada pilihan lain. Jarah cukup Wali Songo tadi semua, ya. Yang jelas. Kalau enggak, daripada ke Habib nih jarah ke bapak kita, ibu kita tadi semua, ya. Itu lebih hebat. Karena ini juga penyebabnya adalah orang-orang yang berbisnis jarah tadi semua, ya. Karena kalau saya dari tamu-tamu saya yang ke sini, ya banyakan begitu tadi semua, ya. Jadi itu sajalah Abah menyampaikan malam hari ini dari kumpulan beberapa, ya memang inilah keadaan mereka. Silakan Anda percaya dan enggak. Cuma kalau menurut saya adalah kebenaran adalah harus disampaikan. Jadi dan kita ini hidup di alam dunia ini berapa lama sih, untuk apa sih gitu kan tadi, ya. Apalagi kayak saya tidak punya kepentingan sama sekali, kayak Imad tidak ada kepentingan sama sekali, tetapi yang jelas adalah betapa damainya Indonesia tanpa Habib kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena bukan saya menganggap buruk mereka tadi, karena memang budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita di Indonesia, ya. Itulah yang Abah sudah sampaikan, Indonesia ini Islamnya sudah selesai. 1000 lebih suku, tapi kita tidak ada perang suku tadi semua, ya. Beda dengan Yaman, hanya berapa suku terjadi perang, ya, tadi semua saudara sampai hari ini, ya. Kemudian sama juga di Afghanistan, terus kemudian sama juga di Irak tadi semua, ya, terus tadi semua, ya, Libya tadi semua. Indonesia, karena tadi kita ini sudah ngerti bagaimana harusnya hidup di tanah air yang tercinta ini, ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada kesempatan ini tadi tentang sebagai tambahan informasi, ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga diskursus nasab ini adalah segera selesai, dan saya mengharapkan pemerintah segera turun tangan, ya, segera turun tangan. Walaupun sebetulnya kalau dibikin survei, saya yakin hari ini sudah 90-10%. 90%-nya udah nolak. Cuma tadi mereka banyakkan diam. Karena beberapa selalu datang tamu ke saya dari Suriah NU, dari Suriah PCNU, dari Tanfidiyah PCNU gitu kan tadi. Dari mana-mana sebetulnya mereka mendukung Abah, dan tapi mereka ada bilang saya nggak bisa ngomong. Nah inilah sebenarnya, makanya dia begitu bahagia begitu Guru Gembul itu menyerang Habib Rizik. Sebetulnya hatinya ingin mengungkapkan, cuma tadi masih khoipin, masih penakut semua tadi semua, masih takut pada manusia, masih takut sama Habib tadi semua. Padahal belum ada saya lihat yang digigit Habib Rizik itu, nggak ada, ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi adalah semua ada dalam keberkahan. Mohon maaf atas kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Abah Setu, ya, terkait dengan komentar pedas daripada Christian Snoker Kronje, ya. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang memang sangat penting sekali untuk sama-sama kita ingat kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Setu, ya. Yaitu yang pertama, dari kitab Anharul Maurud, yaitu karangan Habib Umar Idrus Al-Habsyi. Nah, jadi di dalam kitab itu kalau kita baca, saudara sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh Abah Setu tadi, itu memperbolehkan daripada membuat makam-makam palsu. Nah, jadi di dalam kitab itu ada satu ibarat yang mengarah kepada boleh kita membuat makam-makam palsu, saudara sekalian. Nah, makanya dengan beredarnya banyak makam-makam palsu yang yang dibuat oleh
para oknum-oknum habaib ini, saudara sekalian, itu banyak sekali, marak sekali. Dan yang terbongkar itu sekarang, ketika pasca daripada diskursus nasab, yaitu polemik nasab ini yang digaungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi baru sekarang diketahui banyak makam-makam palsu yang beredar, saudara sekalian. Salah satunya yaitu seperti yang disampaikan oleh Abah Setu itu di Lombok. Itu beredar terjadi makam Rasulullah SAW. Itu di Lombok, saudara sekalian, di NTB. Lalu kemudian makam Mbah Pariuk juga. Itu setelah dibongkar pada zamannya Ahok gitu ya, sebagai ya wisata lah, wisata religi, sebagai pendapatan untuk Jakarta juga, wisata Jakarta. Nah jadi di sana makam Mbah Priuk itu ketika dibongkar, saudara sekalian, itu ternyata isinya kosong, saudara sekalian. Nah hal ini banyak sekali beredar-beredar. Nah ada juga makam Habib Umar bin Yahya, setelah dibongkar juga kosong. Nah, hal ini mengarah kepada apa di dalam kitab Anharul Maurud di karangan Habib Umar bin Idrus Al-Habsi ini, ya memang kita tidak heran ya ketika kita membaca ibarat itu memperbolehkan daripada membuat makam-makam palsu, saudara sekalian. Nah, jadi siapa yang menjadi korban, saudara sekalian? Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak tahu, para muhibbin-muhibbin yang memang suka ya, karena memang kebiasaan dari warga Nahdliyin, saudara sekalian, terutama suka atau giat di dalam berziarah ke dalam makam-makam, terutama makam-makam yang dianggap bisa kita bilang anggap keramat ya, saudara sekalian, seperti makam Mbah Priuk, lalu kemudian makam-makam yang memang sudah dianggap konon katanya keramat, siapapun yang ziarah ke sana, pergi ke sana, cepat dikabulkan doanya, saudara sekalian. Nah, ini hal yang dipercayai oleh warga Nahdliyin yang memang sangat menjanjikan, saudara sekalian. Nah, ini mungkin yang dimanfaatkan oleh para oknum-oknum habaib ini sehingga membuat makam palsu. Ada lagi yang pernah kita upload juga, itu makam, bisa kita bilang itu bekas penanaman daripada kepala kerbau, tiba-tiba dijadikan sebagai ba'alwi. Itu pernah ada, saudara sekalian. Coba bayangkan, itu ada bekas di tanah lapang, lalu kemudian untuk menyelamatkan, misal ya bisa kita bilang sebagai tumbal lah. Jadi artinya disembelihkan kerbau, lalu kemudian kepalanya ditanam di sana, lalu kemudian bekas kuburan kerbau, kepala kerbau itu dikasih pagar perbatasan, kemudian bunga-bunga. Ternyata orang tersebut tiba-tiba melihat ada 5 orang atau beberapa orang ziarah makam ke sana. Tiba-tiba itu dijadikan kubur ba'alwi, saudara sekalian. Coba bayangkan, ini hal yang masif terjadi di era sekarang ini. Dan alhamdulillah dengan berkat kegigihan Kiai Jumaduddin, keberanian beliau, ya sedikit demi sedikit warga Nahdliyin memang sedikit sadar, saudara sekalian ya, di dalam hal ziarah makam. Oleh karena itu Abah Setu mengingatkan kita bahwa untuk sekarang ini memang dengan berbagai maraknya makam palsu yang sangat masif terjadi, banyak pembongkaran-pembongkaran, videonya juga ada pembongkaran makam-makam yang dianggap makam-makam ba'alwi yang dianggap memang itu kosong ya, dan dibuatkan sedemikian rupa sehingga seperti makam-makam wali asli lainnya. Dan juga dari makam-makam wali songo dan sebagainya, pasti kok bisa ada ya makam-makam ba'alwi di sana. Dan semua itu bisa semua saudara sekalian saksikan di dalam banyak video-video di YouTube yang beredar, saudara sekalian. Nah, dalam hal ini juga Abah Setu mengingatkan kita bahwa untuk sementara waktu janganlah, bukan melarang daripada ziarah makam ya. Jadi untuk sementara jangan ziarah makam Habib-Habib lah. Karena indikasi-indikasinya itu lebih ke menjuru ke besar kemungkinan itu mungkin palsu dan lain sebagainya. Ini dari saran dari Abah Setu ya. Ya kalau bisa seyogianya saudara sekalian warga Nahdliyin bahwa ziarahlah makam ke Wali Songo ya, Wali 9, karena memang itu sudah jelas
sejarahnya, menyebarkan Islam, mengajarkan Nusantara, orang-orang Nusantara dulu di dalam mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas kewaliannya daripada kita ziarah makam-makam yang menurut pendengaran kita itu orang wali yang baik, itu wali yang keramat dan sebagainya, padahal itu jelas makam kosong dan lain sebagainya. Ini sudah jelas makam-makam di Songo, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.